Dan begitupun pendalilan yang lain dari selain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga datang selain dari Abi Dzar, datang dari Nu'man ibnu Bashir. Berkata Nu'man ibnu Bashir ala mimbar Hims, di saat dia di mimbar Hims. Di mana Hims? Negeri di Suriah. Yaqulu qumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Maka dia mengatakan dulu, kata Nu'man ibnu Bashir, waktu aku hidup bersama Nabi di bulan Ramadan, lailah salati wa isrin ila thuluthil lail al-awwal. Maka aku salat di sepertiga pertama di malam ke-23. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa terjadinya salat tarawih kapan? Di 10 malam terakhir. Summa qumna ma'ahu lailah khamsa wa isrin. Kami salat di malam 23. Di malam 24-nya tidak. Sesuai dengan hadis siapa tadi? Hadis Abi Dzar. Maka di malamnya tidak. Di malam yang ke-25 kami salat. Ila nisfil lail. Lihat, antara sahabat kisahnya sama. Kalau pertama tadi dari thuluts al-lail. Adapun setelah itu ila nisfil lail. Summa qumna ma'ahu lailah sab'a wa isrin. Maka 3 hari. Maka malam ke-27 kami pun salat. Maka di sini kami ingat di tempat kami belajar bersama Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka telah diinstruksikan bahwa malam 23, 25, 27, 21 agak ringan. Terutama 27. Masya Allah. Syekh selesai pelajaran sekitar jam 10. Maka mulai dari jam 10. Mungkin setengah 11 lah sedikit. Sampai menjelang fajar. Salat. Karena kebetulan pada saat itu kita memegang shop pertama. Wah sayang. Shop pertama di malam Lailatul Qadar. Malam ke-27. Akhirnya semua ikhwan Dunusin dan Yamanin. Jazahumullahu khair. Salat berjamaah panjang dan lama. Dipimpin oleh Syekh Ahmad Al-Wusabi. Jazahullahu khair. Maka dari jam 10 sekitar itu. Selesai tadi pelajaran jam 9.30 istirahat. Semua orang sudah memegang shopnya. Dengan kitabnya. Kita belajar duduk sengaja di shop awal. Setelah itu duduk. Maka setelah itu sampai jam 4. Kita sholat. Maka seperti itu dulu. Di sini disebutkan. Malam 27, malam 25, malam 23. Nabi melaksanakan sholat malam itu. Hatta donanna alla nudrika al-falah. Seakan-akan kami tidak akan mendapati sahur. Wa kanu yusammuna has-sahur. Maka falah itu dinamakan dengan sahur. Maka hadis ini hadis yang sahih pula. Berdekatan dengan makna dari hadis Abi Dzar. Sehingga salatnya itu diselang-seling. 23, 25, 27. Seperti hadis Abi Dzar. Dan di sini di saat juga Ramadan di asral awakhir. Dan juga disebutkan di kisah Abi Dzar bersama Nu'man ibnu Bashir sampai mendekati fajr. Maka kisah dari sahabat semuanya sama. Selama dia mempersaksikan pada hari itu akan sama. Menandakan para sahabat kulluhum udul. Tidak ada yang berdusta, tidak ada yang ditambah dan dikurang. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Ahmad bin Sulaiman, haddatsana Zaid bin Al-Habbab, akhbarani Muawiyah ibn Saleh, haddatsani Nu'aim ibn Ziyad, Abu Talha sami'tu Nu'man ibn Bashir. Sami'tu Nu'mana ibn Bashir. Maka di sini hadisnya semua rijalnya thiqat kecuali Muawiyah ibn Saleh yang rajih dia adalah saduq hasanul hadis. Maka Syekh kami menghukumi hadis ini hada haditsun hasan. Dan kemudian kita mengetahui fikih dari Syekh kami Muqbil. Maka yang zahir di akhir dari kalamnya. Dia merojehkan pendapat jumhur. Maka di kitabnya Jami'us Sahih membuat bab. Qala Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Qiyamul lail fi Ramadan jamaah. Bahwa qiyamul lail fi Ramadan maknanya salat tarawih itu dengan berjamaah. Dan ini yang kami lihat. Kadang-kadang Syekh Muqbil keluar malam. Di malam-malam itu. Dan di sana tidak ada listrik. Kadang-kadang menggunakan lampu.
biar lebih khusyuk, lampu petromak, tapi menggunakan gas. Kami melihat datang Syekh Mukbil dengan huros. Maka di sini yang menjadi pendalilan dari pendapat Syekh yang wallahu a'lam yang kami pahami dari Syekh Abdurrahman Al-Adni, bahwa Syekh merojehkan di awal-awal pertama salat tarawih itu yang sunnah di rumah lebih afdol. Sesuai dengan hadis yang kami baca tadi dari Zaid ibnu Harith, apa? Sallu fi buyutikum afdalu al-mar'i salat fi buyutiha ilal maktubah. Dari sini seperti pendapat Imam Malik. Namun wallahu a'lam, kami beberapa malam juga melihat dari Ramadan Syekh keluar, wallahu a'lam mungkin berubah fatwa, dan yang rajih yang kami zahir melihatnya dan dari kitabnya juga dia merojehkan juga bersama jumhur ulama. Maka inilah dari pendalilan dari jumhur. Dan pendalilan yang terakhir dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang asar Umar. Dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari, dia berkata, aku keluar bersama Umar ibn Khattab di malam-malam Ramadan ilal masjid. Maka di zaman Umar, meninggal Nabi sudah lama. Maka Umar berjalan-jalan di malam-malam Ramadan, faidan nas auza'un mutafarriqun, bahwa manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok. Mutafarriqun, yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada seseorang salat sendiri. Ada satu jamaah yang hanya terdiri dari 3 orang, dipimpin satu imam, kemudian 2 di belakangnya, ada yang 3 di belakangnya, bermacam-macam. Maka permasalahan seperti ini tidak baik. Menurut Umar ibn Khattab, pertama, terpecah-pecahnya kaum muslimin. Yang kedua, bisa jadi di antara mereka saling memukul qiraah kepada yang lainnya. Ya apa tidak? Apalagi jadi imam, suaranya agak keras. Memimpin 3 orang, 4 orang. Di sana ada imam memimpin 5 orang. Di sana ada imam memimpin 10 orang. Bisa jadi saling berbentrokan. Dan di hadis disebutkan, fala tadribu qiraah bi qiraati waalaikumsalam. Bi qiraati sahibik. Janganlah kalian memukul qiraah dengan qiraah teman-teman kalian, karena qulukum munaji rabbahu. Kalau qulukum munaji rabbakum, karena kalian semuanya beribadah kepada Rabb-Rabb kalian. Hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini Umar melihat dengan adanya perkumpulan manusia yang berpisah-pisah ini, berkata Umar, inni ara lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Apa makna amsal? Akhyar, ay afdal. Makna amsal di lugatil Arabiyah afdal. Aina dalil? Di hadis Anas muttafaqun alaih, fa inna amsalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Amsalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Maknanya afdalu. Di riwayat lain, fa inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Al-hasil, amsal maknanya afdal. Maka berkata Umar, maka lebih afdal, lebih amsal. Suma azama, maka Umar berazam untuk memfatwakan ini. Dan ini adalah dari termasuk sunnah yang kuat seperti ucapan Nabi di hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid. Maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, gigitlah dengan geraham kalian, maknanya pegang teguh sunnah ini. Maka sunnahnya Umar tentang permasalahan salat tarawih adalah sunnah yang kuat pendalilannya. Karena Nabi telah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan wajah pendalilan kalimat wawu atifah di ilmi lugatil arabiyah bimakna hukmuhu mutasawiyan wal jama'. Hukumnya sama dan dikumpulkan. Maka di saat Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dengan wawu atifah, maknanya sunnah khulafa ar-rasyidin mempunyai keutamaan dari fi'il sahabat yang lainnya. Maka Umar berazam. Maka dikatakan, inni ara lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal
summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Maka dikumpulkan pada saat itu atas qari siapa? Ubay ibn Ka'ab. Qari'nya Nabi dulu. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Siapa yang keluar bersamanya? Abdurrahman ibn Abdul Qari'. Keluar bersama Umar di malam yang berikutnya. Maka kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nas yusalluna bis shalah. Qari'uhum bi sholati qari'ihim. Maka mereka melaksanakan salat bersama imam qari' mereka. Maka berkata Umar, ni'mal bid'ah hadihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Awas, kalimat nikmatul bid'ah hadihi, makna hadihi domir kembali kepada salatu tarawih. Dan salatu tarawih seperti di hadis Aisyah dan Zaid ibnu Thabit dan juga hadis Nu'man ibnu Bashir dan juga hadis Abi Dzar bahwa Nabi yang mensunahkannya di 3 malam. Maka nikmatul bid'ah hadihi bukan bid'ah maknanya salat tarawih belum ada yang melaksanakannya kecuali Umar. Tidak. Tetapi maknanya disebutkan oleh para ulama nikmatul bid'ah hadihi yang tadinya merupakan sunnah dan dimatikan oleh Nabi sendiri karena khosyitu antufroda alaikum, ditakutkan menjadi wajib bagi kalian, maka Nabi meninggal dan di riwayat Aisyah wal amru ala dzalik. Nabi meninggal dan salat tarawih dalam keadaan sunnah, maka Umar menghidupkan kembali karena kewajiban tidak akan bisa naik, tetapi hukumnya akan tetap sunnah. Maka akhirnya disebutkan nikmah al-bid'ah hadihi. Maka ini bukan menjadi pendalilan bagi mereka orang-orang yang mengatakan bid'ah hasanah. Tidak ada pendalilan bid'ah hasanah meskipun dengan athar Umar. Karena Umar mengatakan bid'ah, nikmatul bid'ah hadihi kembali kepada salat tarawih. Dan salat tarawih di hadis-hadis yang lampau, Nabi yang melaksanakannya. Maka ini juga faidah bagi kita lafaz nikmatul bid'ah hadihi dan setelahnya wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumuna yuridu akhiril lail wa kana nasu yaqumuna awwaluhu. Di sini menjadi pendalilan di saat Umar menghidupkan, maka Umar menghidupkannya dalam 2 partai salat. Salat di awal disebutkan wa kana nasu yaqumuna awwaluhu. Dan manusia salat di awal waktunya. Setelah salat Isya seperti yang tarawih kita lakukan di masjid-masjid kita di Indonesia. Adapun di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, maka jika antum datang di awal dari mulai jam 9 ada sampai jam 11. Kemudian datang jam 2 itu sudah mulai salat biasanya jam 1, 1:30, jam 2 juga. Itu mereka melaksanakan salat juga. Untuk di akhir lail. Maka yang madhabnya 11, salat di awal, selesai. Barang siapa yang madhabnya 11 juga, salat di akhir, selesai. Namun sebagian dari kelompok madhab Imam Ahmad yang nanti akan kita bahas, ada yang mengatakan salat tarawih mutlak. Berapa rakaat saja terserah. Jadi bisa ikut di awal dan bisa ikut di malam. Namun dohirnya Umar pun di sini menunjukkan dengan apa? Dengan wallahu a'lam yang salat di akhir malam lebih afdol daripada yang salat di awal. Menandakan bahwa dia menjadikan salat itu 2 partai. Maka barang siapa yang mengatakan yang melaksanakan salat 2 partai bid'ah. Kenapa? Dulu Nabi salat 1 partai saja. 1 kelompok, 1 kloter. Ini kok dijadikan 2. Yang pertama setelah Isya. Seperti masjid-masjid lain. Nanti jam 2. Maka kita katakan ini pun dari sunnah Umar. Kalau kalian melaksanakan sholat tarawih dengan dalil athar Umar. Kemudian pembagian 2 ini mengatakan kepada orang-orang yang menghidupkan di masjidnya ada 2 partai, 2 kloter. Bid'ah berarti mengambil sebagian dan melempar sebagian. Maka barang siapa yang ingin menghidupkan athar dari sunnah Umar, maka hidupkan juga boleh melaksanakan 2 imam. Dan di beberapa riwayat 2 imam itu Ubay ibnu Ka'ab dan Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Itu juga dari imam.
Maka inilah pendalilan-pendalilan yang kami sebutkan sebagai pendalilan jumhur. Sehingga jumhur merajihkan bahwa permasalahan salat tarawih yang rajih berjamaah di masjid dengan pendalilan yang kami sebutkan. Sehingga Umar pun menginginkan di masjid berjamaah. Dan bahkan dia membuat 2 kloter. Dan dikatakan kloter yang nanti sekarang tidur dan nanti sholat, itu lebih baik daripada yang sekarang sholat. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.